cara yang tepat untuk melaksanakan bertobat itu bagaimana? Baik. Bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah? Cara kita bertaubat kepada Allah ada rukun-rukunnya. Bila mana kesalahannya itu adalah mengerjakan yang dilarang, maka taubatnya 3 rukunnya. Kalau kita mengerjakan yang dilarang, contoh minum-minuman, judi, gitu. Begitu. Ini cara taubatnya. 1, dia an-nadam, menyesali dari minum-minuman atau duit yang dipakai judi itu, nyesal. 2, iqna', berhenti, tinggalin itu. Yang ketiga adalah al-azm, janji tidak akan mengulangi lagi. Bila ini dilakukan oleh dia, maka taubatnya diterima oleh Allah. Kalau kesalahannya itu adalah apaan? Mengerjakan yang dilarang. Kedua, bila kesalahannya itu meninggalkan perintah, kayak contoh puasa Ramadan, begitu perintah Allah kita nggak kerjakan, maka 4. Pertama, dia menyesali dengan dulu nggak puasa, ikut aliran saum mudahar, yang saum-saum dia mudahar, begitu. Itu pertama. Kedua, iqla', berhenti dari melakukan begitu. Ketiga, al-azm, janji tidak mengulangi lagi. Dan keempat, membayar yang dia tinggalkan itu dulu daripada puasanya, karena itu kesalahan daripada ngeperintah. Bandingannya agar supaya mudah dicontoh oleh negara pada bagian pajak. Saudara kalau nggak bayar pajak rumah, PBB, pajak tanah, nggak apa-apa. Ya enggak, tetap aja kan saudara nggak apa-apa, nggak ditagih. Ya enggak. Tapi bakal waktu saudara jual kena tagih, nggak bakalan keluar, tetap harus dibayar. Kenapa? Meninggalkan perintah. Begitu, kudu bayar. Ada pemutihan. Pemutihan tuh menghilangkan denda pajak, tapi bukan menghilangkan pokok pajak. Bener nggak? Tuh. Itu kenapa? Karena meninggalkan perintah. Jadi kalau kita puasa Senin Kamis dari hari ini sampai 20 tahun, Ramadan yang sehari dulu waktu zaman SMA lah gitu ya, nggak puasa sehari, nggak kita bayar, nggak lunas. Uang kita sedekah mulu sama PLN, sedekah mulu, tapi abodemen nggak kita bayar, lunas nggak? Memang apa? Iya, pokoknya nggak ada, pokoknya. Begitu. Ini cara bertaubat. Kalau yang cerdas, Senin kodo aja niat saya puasa esok hari, kodo Ramadan dan puasa Senin dapat 2 kodo kulan. Namanya cerdas. Itulah orang ngaji. Itu kalau begitu. Kalau dosanya kaitan dengan manusia, seperti mana contoh? Manusia seperti ikut aliran Darmaji, dahar bakwan 5 ngaku hiji di kantin SMA, begitu. Ini namanya Darmaji, dahar bakwan 5 ngaku hiji, atau ngambil manggorong atau duit, namanya dosa urusan manusia nih. Maka 4, kita harus menyesali, 2 harus berhenti, ketiga harus janji tidak mengulangi lagi, keempat harus mengganti, balikin.
Masalahnya tuh ibu kantin udah pulang ke Jawa, parah nih. Dan ganjarannya besar karena taubat. Begitu, kayak begitu. Gitu. Karena salah kita dalam menuju kepada Allah. Itu begitu. Bagaimana kalau korupsinya miliaran? Itu urusan dia. Kita jangan pikirin orang, pikirin kita aja harus selamat. Biarin itu mah dia, kita aja. Itu begitu. Ini namanya kalau dosa ama manusia. Kalau ama manusianya ngomongin orang, dia kita omongin, begitu. Bapak kita umpama saya omongin, begitu. Namanya ghibah. Kalau belum nyampe di kupingnya omongan kita ini, maka cukup kita dengan istighfar. Gitu, istighfar aja 1000 kali. Ya Allah ampuni dosa Pak Haji Ahmad. Ya Allah ampuni dosa Pak Haji Ahmad. 1000. Duduk di sajadah punya wudu. Gara-gara ngomongin dia, begitu kita. Begitu. Tapi kalau nyampe ke omongannya, nggak bisa. Biar ratusan ribu nggak bisa. Kudu minta maaf Pak Haji. Saya omongin Pak Haji sejam. Waduh, gampar. Kalau enggak ya ganjaran kita buat dia semuanya. Sholat kita 10 tahun, tahajud buat dia. Yang kita omongin sejam, rugi. Begitu, bangkrut kita. Habis, pailit. Buat bayar-bayar di akhirat. Begitu. 1000 duit orang yang kita makan, maka 1000 rakaat sholat kita paling dikit buat bayar kepada dia yang diterima sama Allah. Begitu yang diterima sholat kita. Tahajud 2 rakaat setiap malam. Tinggal dihitung 1000 tuh berapa malam itu ya. Lagi setahun aja kan 360 ber-700 rakaat kan. Terus setahun. Itu ada yang diterima dan kagak nih terima. Cuman gara-gara 1000 doang tuh. Beresin. Ini namanya cara taubat. Kalau kita taubatnya itu macam selingkuh, mohon maaf bini orang begitu atau apalah gitu, kita nggak bisa minta maaf sama dia punya laki. Bisa perang Rusia sama Ukraina begitu, bombardir Israel bisa. Maka yang ini cukup kita balik sama Allah dengan serius. Enggak bisa begitu. Ini diantara rangkaian, tapi ini sebetulnya Bapak akan terurai karena kita terpotong dengan waktu, dengan janji yang ada. Kita ada nisa harus tutup materi begitu. Jadi kan kita sepakati begitu. Jadi nanti bakal terurai tanpa minta izin ditanya bila. Karena ini terus masih kita ngomongin wasiat pertama taubat, tahapannya, tingkatannya, kiat-kiatnya, bagaimana menjaga keistiqoman dalam taubat, apa cara-caranya. Ini nanti di depan. Kalau kita pengen selamat ngadep sama Allah. Kurang lebih demikian Pak yang mampu saya jawab. Wallahu a'lam. Jangan tinggalkan salat Ibrahim. Iya. Jadi sholawat itu banyak Bapak. Silakan saja. Itu sebetulnya yang Bapak tanya tuh pertemuan yang lalu udah kita bedah juga kalau Bapak perhatikan. Jadi sholawat ini macam-macam. Barangkali ada yang mengajarkan habis salam sholat baca sholawat Ibrahim, silakan saja. Baca itu aja sama aja. Sholawat sama Nabi. Gitu. Ini rada menengah. Pertemuan yang lalu yang Bapak tanya, saya ngajarin yang gampang. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini aja nih jalanin dulu sampai 3 tahun. Jangan goyang-goyang sama bisikan orang. Jadi puyang di Bapak. Begitu, biarin orang bisikin cuma mengerusak hati kita doang. Gitu, itu mau ngerusak doang. Kasihan saya sama Bapak. Ntar lagi capek dia baca kagak. Gitu, cuma nyelak kita dong biar berhenti. Itu orang kagak benar. Begitu, menurut saya. Jadi Bapak, yang kita sampaikan pertemuan yang lalu Bapak kita nanya, kalau sallallahu alaihi Muhammad kependekan, Bapak ini pendek banget, ganti aja sama sholawat nariyah 100. Ini sholawat Muhammad yang pendek aja kita males, gimana sholawat Ibrahim yang panjang.
Begitu. Jadi membuat ini hanya goyang, tidak mau untuk kita berpikir. Itu orang hanya merusak aja. Bapak tinggal sampein aja sama yang nyuruh begitu, ente aja baca itu. Ente baca itu, saya baca ini. Enak. Jadi kita nggak usah digoyang-goyang sama orang begitu. Sama aja kenapa Anda belinya Honda, belinya Toyota, Honda aja. Honda kan bagus. Jepang juga Honda. Jangan Toyota lah. Padahal sama-sama mobil juga. Sama aja. Xenia, Avanza. Sama aja dia juga. Meski Daihatsu juga. Tapi ujungnya Astra juga ujungnya. Ini hanya merek dagang aja Pak. Gitu. Sama aja. Sama. Begitu. Sama aja. Jadi menurut kami, bila kemudian Bapak lebih senang mengikuti yang tadi ngarahin, kami setuju. Silakan aja ikut sama arahannya. Bacalah sholawat Ibrahimiyah 100 habis sholat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu kalau Bapak baca surah Muhammad udah dapat 25 Pak. Begitu. Udah, yang enak aja. Tapi kalau Bapak demennya itu ya silahkan. Kami sangat setuju. Berarti udah meningkat. Begitu. Bagus tuh. Kalau bacanya 100 sholawat Ibrahim habis sholat udah dahsyat dah. Dahsyat begitu. Kira-kira dari maghrib sampai isya dah Pak. Iya begitu. Udah kita yang pendek aja. Kita ndak usah diputar-putar. Itu orang hanya. Itu aja alasan kami. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam.